wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah Ta'ala untuk kembali menghirup udara segar, ya, kembali untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang sangat banyak. Maka hendaknya kita ingat itu semua dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita jadikan hari-hari kita ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan langsung saja melanjutkan apa yang kita baca dari risalah I'tiqad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tadi malam kita sudah mengambil dua pembahasan dari 10 pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang pertama tentang apa kemarin? Tadi malam? Tentang al-iman, ya. Iman adalah apa? Ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kedua tentang Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Kalam Allah bukan makhluk. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang masalah takdir. Tentang masalah takdir. Ini juga termasuk permasalahan yang menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang yang menyimpang, di mana ada kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir ini, seperti Qadariyah, ya, kemudian Jabariyah. Itu dua kelompok yang berseberangan, ya kan? Tetapi di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala lebih lebih memfokuskan pembahasannya dalam pembahasan untuk membantah orang-orang Qadariyah seperti Mu'tazilah yang mereka mengingkari takdir. Mereka mengingkari apa? Takdir. Adapun Jabariyah, dia menetapkan takdir tetapi dengan salah, ya. Dengan salah, sehingga mereka itu malah menganggap perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah, dan itu juga merupakan kekeliruan. Ini merupakan apa? Kekeliruan. Tetapi yang disoroti oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini, karena memang di zaman itu juga banyak orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah, maksud saya Qadariyah juga Mu'tazilah gitu ya. Maka beliau mensoroti hal ini, ya. Ini ingin menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu ditetapkan dengan takdir, termasuk perkara-perkara yang buruk, ya. Makanya beliau di sini mengatakan rahimahullahu taala, wa annal khaira wasyarra biqadarin, dan bahwasanya kebaikan dan keburukan adalah dengan takdir, ya. Ini harus kita yakini seperti ini, ya, dan kita harus memahami bahwa yang dimaksud dengan al-iman bil qadar, ya, yang dimaksud dengan al-iman bil qadar itu apa? Mengimani takdir itu apa? Dia adalah membenarkan dan meyakini dengan kuat bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik perkara yang baik ataupun buruk menurut manusia, semua itu terjadi dengan ketetapan Allah Ta'ala yang sesuai dengan ilmunya yang telah mendahului dan hikmahnya yang sempurna. Jadi ini kalau mau pengertian atau penjelasan tentang al-iman bil qadar secara sempurna demikian. Diulangi, ya. Yang dimaksud dengan mengimani takdir adalah membenarkan dan meyakini dengan kuat bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang baik maupun yang buruk menurut pandangan manusia, semua itu terjadi dengan ketetapan Allah yang sesuai dengan ilmunya yang telah mendahului dan hikmahnya yang sempurna, ya. Baik. Sudah? Jadi untuk memahami tentang takdir ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para ulama memberikan 4 hal yang harus kita fahami sehingga pemahaman kita tentang takdir itu mudah.
Jadi ada 4 hal yang harus kita imani, ya kan? Agar kita bisa mudah memahami dan mudah mengimani takdir. Ada 4 hal. Yang pertama, mengimani kesempurnaan ilmu Allah. Nanti saya terangkan ya. Ya, mengimani kesempurnaan ilmu Allah. Yang kedua, mengimani bahwa segala sesuatu telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti dikehendaki terjadinya oleh Allah. Pasti dikehendaki terjadinya oleh Allah. Dan yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi maka yang mewujudkannya adalah Allah. Yang mewujudkannya terjadi adalah Allah. Sudah? Sudah belum? Ya. Baik, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Jadi ada 4 hal, ringkasnya: mengimani ilmu Allah, mengimani penulisan takdir, mengimani kehendak Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang terjadi, dan yang keempat, mengimani apa? Bahwasanya Allah yang menjadikan segala sesuatu. Baik. Jadi gini. Dan yang paling pokok di sini ada dari 4 ini ya, yang paling pokok di sini ada 2. Ya, jadi mengimani ilmu Allah Ta'ala dan kemampuan ataupun kudrahnya Allah Ta'ala yang sempurna. Itu intinya 2 poin. Yang pertama kembali ke masalah ilmu, 2 poin yang terakhir kembali ke masalah kudrahnya Allah Ta'ala. Maksudnya gini, jadi Allah SWT kan memiliki ilmu yang sempurna ya. Maka Allah Ta'ala dengan kesempurnaan ilmunya itu sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk kejadian-kejadian ini ya, termasuk apa yang dilakukan oleh manusia itu sudah diketahui oleh Allah Ta'ala sebelumnya, termasuk apa yang jadi pilihan manusia, dia pengen milih ini, pengen milih itu, sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, dengan Allah mengetahui segala sesuatu ini, maka kemudian Allah Ta'ala mudah untuk menuliskan apa yang akan terjadi, betul? Nah, kemudian karena Allah Ta'ala itu memiliki kudrah yang sempurna, memiliki kudrah kemampuan yang sempurna, maka tentunya kejadian-kejadian yang terjadi itu adalah dengan kudrah kemampuan Allah Ta'ala. Ketika terjadi berarti Allah menghendakinya terjadi, ketika terjadi berarti Allah Ta'ala juga yang mewujudkannya terjadi. Poin yang kedua ini ya, bahwasanya segala sesuatu itu yang menjadikannya adalah Allah, yang menghendakinya terjadi adalah Allah Ta'ala. Ini harus kita yakini demikian. Kenapa demikian? Kalau tidak, maka berarti apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah menganggap ada selain Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu terjadi. Paham nggak? Paham ya? Ada selain Allah Ta'ala, ada selain Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu itu terjadi. Dan ini apa? Jadi ini apa? Termasuk apa? Termasuk apa? Meyakini ada selain Allah Ta'ala yang bisa menjadikan sesuatu terjadi, padahal Allah Ta'ala tidak menjadikannya. Termasuk apa ini? Syirik. Termasuk syirik. Jadi tidak mengimani takdir secara sempurna bisa terjerumus dalam kesyirikan. Ya kan? Baik. Jadi ini perkara yang penting banget ya, dalam masalah iman kepada takdir. Makanya para ulama memberikan rumusan tadi bahwasanya dalam mengimani takdir kita harus memiliki keimanan terhadap 4 hal tadi. Allah mengilmui secara sempurna, kemudian menuliskannya, menghendaki sesuatu itu terjadi, kemudian apa? Allah mewujudkannya
terjadi. Jelas nggak kira-kira? Baik. Nah, di sini Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan dalil-dalil terkait dengan apa yang beliau sampaikan, bahwasanya segala sesuatu kebaikan ataupun keburukan itu memang ditakdirkan oleh Allah. Beliau membawakan dalilnya ada 3 ya, ada 3 dalil di sini. Nanti aja. Yang pertama dari surat Al-Falaq. Perhatikan ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah mengatakan, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb-nya Al-Falaq. Al-Falaq adalah subuh. Ya. Jadi Allah Ta'ala yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan apa? Makhluk. Artinya dari keburukan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya al-khair wa syarr biqadar. Dari mana? Dari kalimat min syarri ma khalaq. Di mana Allah Ta'ala di antara makhluk-makhluknya itu ada yang mengandung apa? Keburukan dan kejahatan. Ya kan? Ada yang mengandung keburukan dan kejahatan. Ketika itu adalah makhluk ciptaan Allah, berarti keburukan dan kejahatan itu juga termasuk apa yang ditakdirkan oleh Allah, bukan? Iya. Jelas kan? Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya annal khair wa syarra biqadar. Kemudian ayat yang berikutnya, waliqaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan ini bantahan telak ya, ayat ini yang kedua ini bantahan telak kepada orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah Mu'tazilah ya. Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Ya. Amal perbuatan manusia itu kan ada yang baik ketaatan, ada yang buruk kejahatan. Di sini Allah mengatakan Allah menciptakan kalian dan wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Ya. Maka jelas ini menunjukkan bahwasanya kebaikan, keburukan semuanya itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tentang ayat ini terkait dengan perbuatan manusia, maka ada satu hal yang harus kita pahami, karena disinilah letak penyimpangan kelompok yang berikutnya, yaitu Jabariyah, ya kan, dan juga Qadariyah terkait dengan perbuatan manusia. Jadi gini, orang-orang Qadariyah mereka itu mengingkari takdir, ya kan, mengingkari takdir. Kenapa? Karena mereka melihat bahwasanya manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan buruk, kan gitu, ya kan, manusia melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Seandainya itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kata orang-orang Qadariyah, berarti Allah menghendaki keburukan. Maka mereka ingin apa? Membersihkan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala dari menginginkan keburukan, ya kan. Maka akhirnya mereka menolak takdir, dan ini keliru. Padahal keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah, tapi seharusnya dinisbatkan kepada pelakunya, manusia. Nah, kemudian ada sebaliknya orang-orang Jabariyah. Ya. Ketika mereka menetapkan takdir segala sesuatu itu memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, mereka berlebihan. Ya. Sehingga mereka mengatakan manusia itu tidak punya apa? Tidak punya kehendak. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana wayang yang dilakukan oleh dalang. Wayang itu kan nggak berbuat, yang berbuat siapa? Dalang, gitu kan. Maka sama artinya manusia itu ketika berbuat, dia yang berbuat adalah siapa? Allah. Sehingga ketika ada orang Jabariyah yang melakukan kemaksiatan lalu dia ditegur, dia akan mengatakan apa? Ini kan takdir Allah. Jadi seakan-akan ini kan perbuatan Allah, kan gitu kan. Seperti itu. Dan ini keliru semua. Qadariyah salah, Jabariyah juga salah. Nah, bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya gini. Allah SWT ketika menciptakan manusia, ya kan, Allah membekali iradah, yaitu kehendak untuk melakukan sesuatu, dan kudrah, yaitu kemampuan, ya kan? Nah, dengan iradah dan kemampuan inilah perbuatan manusia bisa terwujud. Jelas? Saya ulangi lagi, Allah menciptakan manusia, juga menciptakan iradah dan kudrah pada diri manusia. Baik, paham ini? Kemudian dengan iradah dan kudrah pada diri manusia, manusia menginginkan sesuatu, lalu dia punya kemampuan, dia lakukan. Betul tidak?
Karena perbuatan itu terjadi dengan adanya iradah dan qudrah, dengan adanya keinginan dan kemampuan. Kalau luput salah satu, tidak ada salah satu, maka tidak akan terjadi perbuatan. Kan gitu. Baik. Sehingga dengan demikian, perbuatan manusia itu pada hakikatnya sama dengan ciptaan apa? Allah. Karena yang menciptakan iradah dan qudrah pada diri manusia untuk melakukan perbuatan adalah siapa? Allah Ta'ala. Berarti perbuatan manusia juga termasuk ciptaan Allah. Jelas? Ini sebagai bantahan kepada orang-orang Qadariyah. Kan itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk membantah orang-orang Jabariyah, kita katakan, iradah ini iradah siapa? Coba ketika antum misalkan ngambil kopi terus mau minum kopi gitu, itu keinginan siapa sih? Makhluk punya keinginan kan? Ya kan? Terus misalkan antum dihadapkan antara dua makanan, ini sate, ini tempe, kira-kira antum milih yang mana? Oh, kalau saya semua. Jadi maksudnya itu ada apa? Iradah dari manusia, ya, dan juga punya kemampuan. Iradahnya manusia, kemampuannya manusia, sehingga perbuatan siapa? Manusia, bukan perbuatan Allah. Kan jelas kayak gini, ya kan? Sehingga ketika manusia itu berbuat maksiat, siapa yang pantas untuk dihukum? Manusia. Ketika manusia melakukan ketaatan, siapa yang berhak mendapatkan pahala? Manusia. Dan ini keadilan Allah SWT. Ini memahami takdir sesuai dengan petunjuk salaf itu mudah sebenarnya, dan tidak mengandung keburukan-keburukan atau menisbatkan hal yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mempelajari seperti ini dari para ulama terdahulu, ya kan? Baik. Kemudian dalil yang ketiga, Al-Imam Bukhari menyatakan wa liqaulihi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalil ini pendalilannya adalah cukup simpel, ya, cukup sederhana, bahwasanya di sini secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Nah, ini mencakup segala sesuatu yang terjadi. Baik. Bisa difahami ya ini dalam masalah takdir? Baik. Kalau gitu kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini berkaitan dengan masalah dosa besar. Dengan masalah apa? Dosa besar. Tapi di sini perlu digarisbawahi terlebih dahulu, atau bahasa sekarang ada disclaimer gitu ya. Dosa besar yang dimaksud di sini adalah apa? Dosa besar yang level keburukannya di bawah kesyirikan. Nah, level keburukannya di bawah kesyirikan. Ya, jadi ada dosa besar kan bertingkat-tingkat. Dosa besar bertingkat-tingkat. Ada yang paling besar yaitu kesyirikan, dan yang setara dengannya. Ada yang di bawahnya yaitu dosa-dosa besar, dan ada yang di bawahnya yaitu dosa kecil. Yang kita bahas adalah yang di bawah level kesyirikan, yaitu dosa besar. Maka di sini terjadi persimpangan ya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dengan orang-orang yang salah paham. Kita katakan demikian. Dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi yang menyimpang di sini adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Persimpangannya bagaimana? Yaitu dalam menghukumi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar ini nanti statusnya di dunia apa dan apa hukumnya di akhirat. Masalahnya itu, ya. Ini permasalahannya di situ, paham ya? Nah, sekarang Al-Imam Bukhari ingin menyampaikan kepada kita bagaimana sikap guru-guru beliau, ya kan? Dan guru-gurunya lagi sampai pada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan walam yakunu yukaffiruna ahadan min ahlil qiblati bidzambi. Ya. Mereka para salaf, tidaklah mereka itu yukaffiruna ahadan, tidaklah mereka itu mengkafirkan seorang pun min ahlil qiblah, dari orang yang menghadap kiblat. Siapa maksudnya? Kaum muslimin. Menghadap kiblat maksudnya orang-orang yang sholat, gitu kan. Bidzambi, dengan sebab dosa. Yang dimaksud dosa di sini adalah dosa besar. Jadi orang-orang salaf, guru yang Bukhari, ya kan, dan gurunya lagi sampai Rasulullah SAW, mereka sama sekali tidak mengkafirkan kaum muslimin hanya karena dosa besar. Ya. Dan tadi sudah diterangkan yang dimaksud dengan dosa besar di sini adalah yang di bawah level kesyirikan. Nah, apa yang mendasari keyakinan ini? Liqaulihi, berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni
ayyushraka bihi, dosa syirik. Nah ini yang menunjukkan bahwasanya ada dosa yang sangat besar sekali, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah bisa mengampuni ma duna dzalik, dosa yang di bawah itu. Dengan kalimat duna, duna itu mengandung makna di bawah juga. Ya, bukan hanya selainnya tapi yang di bawah gitu kan. Ya, di bawah keburukannya. Levelnya di bawah kesyirikan. Dan Allah bisa mengampuni yang di bawah itu liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya Allah bisa mengampuni, tapi itu terserah apa kehendak Allah Taala. Enggak semuanya mendapatkan apa? Ampunan Allah Taala. Itu terserah kehendak Allah Taala. Sehingga nanti para ulama salaf mengatakan pelaku dosa besar itu kalau tidak bertobat, ya kan? Pelaku dosa besar kalau tidak bertobat nanti di akhirat tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Terserah Allah Taala. Allah bisa mengampuninya ya dengan sebab-sebab yang lain, dan Allah mampu untuk apa? Mampu untuk melaksanakan hukuman dari dosa-dosa tersebut. Allah bisa mengadabnya. Ya. Ini pemahaman yang benar. Sehingga bagaimana mereka para salaf? Nah, ini para salaf ketika menghukumi pelaku dosa besar, kan ada dua pembahasan tadi ya tentang status di dunia dan bagaimana hukum di akhirat. Para salaf mengatakan pelaku dosa besar di dunia, mereka telah melakukan dosa yang menyebabkan keimanan mereka itu berkurang, tapi mereka tidak keluar dari Islam, sehingga mereka masih mengatakan pelaku dosa besar masih muslim, tidak dikafirkan. Tapi mereka juga tidak mengatakan pelaku dosa besar imannya sempurna, tidak. Jadi mereka adalah muslim atau mukmin yang naqisul iman, mukmin yang tidak sempurna imannya. Dikatakan tidak sempurna imannya, maknanya apa? Orang itu belum berhak mendapatkan janji surga. Janji surga yang sempurna maksud saya. Yang tidak ada adabnya sama sekali. Walaupun tentunya ketika orang itu memiliki keimanan, pada akhirnya pasti masuk surga. Tetapi janji yang sempurna akan masuk surga tidak diberikan kepada orang yang beriman dengan keimanan yang kurang. Karena kalau kita pahami janji-janji Allah Ta'ala surga gitu ya, itu sebenarnya untuk orang-orang yang imannya sempurna. Janji yang sempurna untuk iman yang sempurna. Ya, sehingga orang yang imannya kurang, maka memang pada akhirnya dia akan masuk surga, tetapi awalnya itu terancam masuk neraka. Baik. Jadi statusnya di dunia apa? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut ulama salaf, masih muslim. Punya iman enggak? Punya iman, tapi tidak sempurna. Nah, sekarang orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, ya. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah itu ternyata mereka sepakat untuk mengatakan pelaku dosa besar ketika di dunia telah keluar dari keimanan. Perhatikan ya, orang Khawarij dan Mu'tazilah sepakat bahwasanya pelaku dosa besar di dunia telah keluar dari keimanan, telah keluar dari Islam, telah keluar dari keimanan. Telah keluar dari keimanan dulu aja, jangan Islam gitu ya. Telah keluar dari keimanan. Nah, kemudian mereka berselisih, antara Mu'tazilah dan Khawarij berselisih. Khawarij mengatakan dia keluar dari keimanan berarti kafir, ya kan? Dia kafir. Tentunya ada konsekuensi berikutnya, itu kan, halal darahnya dan seterusnya. Kemudian apa? Kemudian yang satunya apa tadi? Mu'tazilah ya. Mu'tazilah dia keluar dari iman, akan tetapi apa? Mereka tidak berani mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Jadi nggak gentle kayak Khawarij gitu ya. Maka mereka kayak banci gitu ya. Sehingga mereka mengatakan pelaku dosa besar itu, mereka membuat istilah baru. Fil manzilah bainal manzilatain. Pelaku dosa besar itu berada di satu posisi antara dua posisi. Berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak beriman, tidak pula kafir. Posisi yang membingungkan gitu kan. Nah, ini kebid'ahnya Mu'tazilah di sini salah satunya di antara demikian. Tapi mereka itu sepakat ya tadi ya, sepakat menyatakan apa? Sepakat menyatakan pelaku dosa besar sudah keluar dari keimanan. Sehingga hukum di akhirat mereka pun sepakat, karena dia keluar dari keimanan,
hukum di akhirat bagi pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah dan Khawarij kekal selama-lamanya di neraka. Dan karena keyakinan seperti ini, nanti akhirnya apa? Mereka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari adanya syafaat. Mengingkari adanya syafaat. Ya, maka kalau antum dengar mungkin ada kelompok-kelompok yang tidak mengimani adanya syafaat, ini terpengaruh oleh pemahaman ini. Pemahaman entah Khawarij entah Mu'tazilah. Ya. Baik. Dan ini masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang masalah ini, yaitu hukum pelaku dosa besar, itu nanti dampak dan efeknya itu banyak ya. Ketika dia itu menyimpang, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Lutfi tadi, ini dampaknya apa? Ketika mereka menganggap pelaku dosa besar itu kafir, maka mereka apa? Menghalalkan darah kaum muslimin, dihalalkan. Kemudian terlebih lagi darahnya siapa? Penguasa kaum muslimin. Darahnya penguasa kaum muslimin. Sehingga mereka mudah memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Yaitu karena awal mulanya dari sini, dari pemahaman bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Sehingga ketika misalkan gitu ya, ketika seorang pemimpin melakukan dalam kepemimpinannya itu melakukan kesalahan ataupun dosa yang mereka anggap besar gitu kan, lalu kemudian mereka mengkafirkan pemimpin itu, maka mudah bagi mereka untuk mengatakan, ayo kita keluar, ayo kita berontak pemimpin itu karena dia sudah kafir. Nah, begitulah. Termasuk yaitu kejadian-kejadian dulu yang adanya apa? Pengeboman di sana sini, itu adalah efek dari pemahaman yang keliru seperti ini dalam masalah pelaku dosa besar. Jelas ini? Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau sudah jelas, kita lanjut. Ya. Mengkategorikan dosa besar itu menghukumi dia ini bisa keluar dari mengkategorikan dosa besar. Nah, ini ketika mereka telah memiliki pemahaman bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari iman gitu kan, ternyata mereka dalam mengidentifikasi dosa besar pun serampangan, nggak punya dobit ya. Bahkan terkadang apa, dosa kecil itu dianggap sebagai dosa besar, sehingga memang repot mereka itu ya. Sudah pemahaman tentang hukum pelaku dosa besar itu sudah keliru, kemudian tentang dosa besarnya sendiri mereka tidak benar dalam mengidentifikasinya, dalam menjelaskannya ya. Sehingga terkadang dosa yang merupakan dosa kecil ya kan, dianggap sebagai dosa besar, kemudian akhirnya mereka mengkafirkan orang gara-gara dosa tersebut, padahal dosa kecil kan gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Pembahasan yang kelima Bang, tentang sikap terhadap para sahabat. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, ini baru jam 5.46, tadi sudah dapat 2 ya. Kira-kira bisa nggak ya sampai jam 7 selesai? Bisa ya? Soalnya nanti pembahasan yang nomor 8, 9, 10 itu saling terkaitan, jadi kita sedikit penjelasannya insyaallah. Yang kelima, ma ra'aitu fihim hadan yatanawalu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seorang pun dari mereka. Mereka siapa yang dimaksud? Guru-guru Imam Bukhari. Dan tentunya dari guru-gurunya yang selanjutnya dan seterusnya sampai Rasulullah SAW ya. Tapi yang jelas ini adalah guru-guru Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ma ra'aitu fihim ahadan. Aku tidak melihat seorang pun dari mereka yatanawalu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mencela para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka itu memiliki pemahaman bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang mulia, yang tidak boleh dicela sama sekali, yang mereka harus dihormati karena mereka adalah siapa? Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membawakan di sini perkataan Aisyah dan juga salah satu di antara firman Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, qalat Aisyah mengatakan, umiru an yastaghfiru lahum. Mereka itu diperintah untuk memohonkan ampun bagi mereka para sahabat. Ya.
atau bagi mereka para pendahulu kita. Ya. Ini maksudnya umat Islam ini diperintahkan untuk memohonkan ampun bagi siapa saja yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Dan tentunya yang paling pertama ya dari orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan adalah siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga mereka lah yang paling layak untuk mendapatkan ini permohonan ampun kita kepada Allah untuk mereka. Ya. Baik. Wa dzalika qauluhu, yaitu firman Allah taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini disebutkan dalam surat apa? Al-Hasyr ya, surat Al-Hasyr. Ayat 10. Di mana pada ayat sebelumnya itu Allah menyebutkan tentang para sahabat. Sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor ya, yang Allah sebutkan tentang keutamaan mereka. Kemudian di ayat yang ke-10 ini Allah menyebutkan tentang orang-orang yang datang setelah mereka. Ya. Yang datang setelah mereka para sahabat. Dan di antara sikap yang Allah puji di antara sikap orang-orang yang datang setelah para sahabat adalah ini dia, mereka memintakan ampun untuk para sahabat, memintakan ampun kepada Allah Ta'ala untuk para sahabat. Yaitu mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah untuk siapa? Saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya, karena ini berkaitan dengan orang-orang yang setelah sahabat, berarti ikhwanina alladzina sabaquna bil iman maksudnya siapa? Para sahabat, ya, Muhajirin dan Ansor. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau ya Allah menjadikan dalam hati kita itu ada rasa dengki ya untuk orang-orang yang beriman atau kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyantun, yang maha penyayang, lagi maha pengasih ya. Baik. Jadi inilah sikap kita seharusnya kepada para sahabat. Dan harus kita ketahui ikhwan, bahwasanya mencintai para sahabat adalah apa? Termasuk bagian dari iman. Termasuk bagian dari agama kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul iman hubul ansar. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah apa? Mencintai orang-orang Ansor. Disebutkan orang Ansor ini sebagai salah satu contoh saja. Ya. Tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansor, itu para sahabat. Dan ayatul nifaq, tanda kemunafikan adalah apa? Membenci orang-orang Ansor, membenci para sahabat. Ya. Dan mencintai para sahabat itu perkara yang sangat luar biasa faedahnya. Ya. Di mana orang yang mencintai sesuatu atau mencintai orang lain, maka dia akan dikumpulkan nanti di akhirat kelak bersama dengan orang yang dia cintai. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat, kapan terjadi? Bertanya tentang apa? Hari kiamat kapan terjadi? Tentunya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahuinya. Tapi beliau tidak menjawab, saya tidak tahu tidak. Beliau menjawab dengan jawaban yang memberikan faedah. Apa itu? Apa yang kamu siapkan untuknya? Ma'adattalaha. Ya. Lalu dia menjawab, tidak ada sesuatu yang istimewa yang aku siapkan, melainkan aku itu mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawab Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini merasakan kegembiraan yang luar biasa, ya kan? Sehingga dia mengatakan, maka aku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, sahabat disebutkannya, dan aku berharap bisa bersama dengan mereka meskipun aku tidak bisa mengamalkan seperti amalan mereka. Itu kalau kita mencintai para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang mulia yang diridhai oleh Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa mengumpulkan kita bersama dengan mereka. Maka ini pentingnya untuk kita itu mengarahkan cinta kepada orang-orang yang soleh, ya, jangan cinta kepada orang-orang yang nggak jelas, orang yang toleh, ya. Cinta kepada, mohon maaf, artis yang banyak dengan kemaksiatannya, ya kan? Tapi kita hendaknya mencintai orang-orang yang soleh. Nah, baik, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang
keutamaan para sahabat, maka sangat-sangat banyak sekali antum bisa lihat. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Ayat ini dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah mengatakan orang-orang yang terdahulu, ya, yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Perhatikan di sini Allah menyebutkan keridhoannya kepada golongan-golongan manusia yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Siapa saja? Muhajirin, ansor, terus yang mengikuti mereka. Kita sahabat bukan? Muhajirin, ansor. Kalau kita mau ridho Allah Ta'ala, kita harus mengikuti sahabat. Dan tentunya mengikuti mereka harus ada kecintaan. Kan gitu kan? Jadi mencintai para sahabat, mengikuti para sahabat itu sebuah hal yang sangat besar dalam agama kita. Dan ini nanti akan ditekankan lagi dalam poin yang ke-7 nanti insya Allah, di mana di sana ada anjuran, dorongan untuk kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Kalau yang di sini fokusnya adalah dalam kita mencintai mereka para sahabat, ya, tidak mencela mereka. Baik. Lalu apa dampak buruk ketika seseorang itu mencela para sahabat? Dampak buruknya apa? Dampak buruknya minimal ada 3 minimal. Ketika seseorang mencela sahabat, ada 3 dampak buruknya. Yang pertama, dampak buruk apa tadi? Mencela sahabat. Yang pertama, dia tidak menunaikan konsekuensi dari kalimat tauhid. Dia tidak menunaikan konsekuensi kalimat tauhid. Kenapa sih kalimat tauhid konsekuensinya apa sih? Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengakui satu-satunya yang berhak dicintai, diibadahi hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mestinya ketika dia mencintai Allah dengan sepenuh hati, dia akan mencintai apa saja yang dicintai Allah, membenci apa saja yang dibenci Allah. Itu konsekuensinya. Dan Allah telah menyatakan dia meridhoi dan mencintai para sahabat. Masa kita nggak mencintai mereka? Maka mencela sahabat adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Jelas ya? Nah, ini dampak yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang mencela para sahabat, artinya dia tidak menghargai dan menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menghormati dan menghargai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka siapa sih yang kamu cela itu? Yang kalian cela, wahai orang-orang yang mencela para sahabat, mereka adalah sahabat Nabi. Ya, orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW sangat mencintai mereka kan. Ya. Maka mereka sama sekali tidak menghargai Nabi SAW ketika mereka mencela para sahabat. Dan yang ketiga, mencela sahabat secara tidak langsung adalah mencela syariat ini. Ya, secara tidak langsung mencela syariat ini. Ini konsekuensi buruk semua ya, yang besar-besar ya, keburukannya ya. Mencela sahabat secara tidak langsung mencela syariat ini. Kenapa demikian? Karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang menyampaikan dan meneruskan syariat ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka yang dalam bahasa Jawa itu menukilkan syariat ini dari Rasulullah SAW kepada kita semua sampai di zaman ini. Dimulai dari siapa? Para sahabat. Ketika yang menukilkan itu dicela, ya kan? Berarti kita nggak akan percaya sama syariat ini kan? Kan gitu kan? Sama saja mencela syariat ini. Nah, sehingga ini dampak yang sangat buruk. Nah, sehingga orang-orang yang munafik seperti orang-orang Rafidhah, di antara propaganda mereka adalah mencela para sahabat karena mereka tidak suka dengan syariat ini. Orang-orang Rafidhah. Baik. Saya kira cukup ya, maksudnya ini tentang masalah sikap kita terhadap para sahabat. Jelas ya, kita harus mencintai mereka, kita harus menghormati mereka, menghargai mereka, tidak menyebutkan satu pun celah pada diri para sahabat. Dan kita harus memahami juga
bahwasanya ketika kita mengatakan tidak mencela para sahabat, ketika kita mengatakan menghormati para sahabat, menghargai mereka, bukan berarti kita menganggap mereka itu maksum. Kita tahu mereka punya kesalahan. Kita tahu mereka punya kesalahan sebagaimana manusia biasa. Akan tetapi kesalahan mereka ini, sudah tertutupi oleh kebaikan-kebaikan mereka yang sangat besar. Ya, mereka mendukung Nabi Muhammad SAW, melindungi Nabi Muhammad SAW, membantu dakwah beliau SAW. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Cinta kita itu kalah dengan mereka para sahabat. Ya kan? Cinta kita itu kalah. Ya. Jadi kalau antum lihat sirah itu sangat banyak sekali. Ada seorang wanita gitu ya, yang dia itu punya saudara, ya, yang ikut perang bersama Rasulullah SAW. Ya kan? Ketika selesai perang, bukan saudaranya yang dicari, tapi Rasulullah SAW yang dicari. Bagaimana kabar Rasulullah SAW? Tidak dia tanya bagaimana kabar saudara saya. Menunjukkan bahwa para sahabat itu betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Dan mereka rela untuk mengorbankan diri mereka sebagai tameng bagi Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam kisah perang Uhud. Ya. Maka kita tidak apa-apanya jika dibandingkan dengan para sahabat. Maka jangan sekali-kali kita mencela sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi. Ya, jangan kalian mencela sahabatku. Demi Allah, seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan menandingi infaknya sahabat yang hanya 1 mud ataupun separuhnya. 1 mud itu segini, ya, separuhnya segini. Infak sahabat cuma segini saja, kita segede gunung Uhud masih menang infak siapa? Para sahabat. Maka jangan sekali-kali mencela para sahabat. Baik. Kemudian yang keenam, silakan yang ngopi-ngopi. Yang keenam, ini penting nih. Wa kanu yanhauna 'anil bid'ah. Ini dia. Mereka melarang dari kebid'ahan. Nah, mereka melarang dari kebid'ahan. Ma lam yakun 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Di sini Imam Bukhari memberikan definisi bid'ah secara langsung, ya. Ketika beliau mengatakan mereka melarang dari bid'ah, yaitu ma lam yakun alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak berada di atasnya. Itulah kebid'ahan. Ya. Jadi apa saja yang tidak diamalkan oleh Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itulah bid'ah. Apa saja keyakinan yang tidak diyakini oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, itulah bid'ah. Dan kita harus mendudukkan tentang masalah bid'ah ini, yaitu dalam perkara agama. Segala sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari agama, kok Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak melakukannya, atau tidak meyakini hal tersebut bagian dari agama, maka itu adalah bid'ah. Maka para ulama menjelaskan di antara definisi bid'ah. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam Al-I'tisam. Beliau mengatakan al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Bid'ah itu adalah sebuah jalan, sebuah cara yang baru dalam agama. Perhatikan, dalam apa? Agama. Yang hal ini menyerupai syariat. Menyerupai syariat. Semacam ritual-ritual ataupun keyakinan-keyakinan, ya kan? Syariat itu kan isinya itu, keyakinan ataupun ritual, ibadah, ya kan? Maka kalau ada keyakinan-keyakinan atau ritual-ritual ibadah yang baru, ya, yang tidak ada di zaman Nabi SAW, maka itulah kebid'ahan. Sehingga kita bisa memahami ini, apa namanya ini, mikrofon ini, di zaman Nabi SAW itu kan nggak ada. Ya. Maka ini bukan sebuah bid'ah yang terlarang. Karena ini bukan bagian dari agama. Ini dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan bid'ah yang terlarang adalah apa? Tadi, bagian dari agama. Baik berupa keyakinan-keyakinan, ataupun amalan-amalan yang dianggap sebagai ibadah. Itulah bid'ah. Ya. Selama itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jelas ini ya? Nah,
Nah, di sini penulis yaitu Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dalil tentang hal ini. Ini firman Allah taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian beliau mengatakan wali qauli, dan juga berdasarkan firman Allah taala, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk, ya. Baik, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebentar ya. Ada satu hal yang perlu dijelaskan di sini. Yaitu tentang bahaya dari kebid'ahan. Apa sih bahayanya bid'ah sehingga para ulama kok sangat keras di dalam melarang kita melakukan bid'ah atau mengada-adakan hal yang baru. Di antaranya yang menunjukkan akan bahayanya bid'ah, bahwasanya bid'ah itu adalah suatu perkara yang tertolak. Bid'ah adalah suatu perkara yang apa? Tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sekuat apapun, sesemangat apapun seseorang dalam melakukan bid'ah, seikhlas apapun seseorang dalam melakukan bid'ah, selama itu bukan merupakan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menolaknya. Allah akan menolaknya. Rasulullah SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja yang mengada-adakan hal baru dalam perkara kami ini, perhatikan, ada dalam perkara kami ini, yaitu dalam agama ini, ya kan? Yang tidak termasuk dari bagian darinya. Artinya mengada-adakan perkara baru dalam agama yang sebenarnya bukan termasuk agama, maka itu tertolak. Contohnya apa? Contohnya keyakinan-keyakinan yang tadi kita contohkan sebagai keyakinannya orang-orang yang menyimpang. Seperti keyakinannya siapa? Orang-orang Khawarij yang dia meyakini pelaku dosa besar kafir, ya kan? Atau yang mengatakan iman itu ya ini tidak mencakup amalan, atau misalkan tadi apa tentang masalah takdir dan seterusnya. Ini keyakinan-keyakinan yang tidak diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan Rasulullah SAW tentunya, yang mana mereka menganggap ini sebagai keyakinan agama, maka ini adalah apa? Kebid'ahan. Ini adalah kebid'ahan. Ya. Dan juga termasuk amalan-amalan ataupun ritual-ritual yang dianggap sebagai bagian dari agama, padahal Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukannya, maka ini juga termasuk kebid'ahan. Jelas ya? Nah, bisa dicari contohnya sendiri-sendiri. Kemudian apa namanya? Perlu kita pahami ya, ketika kita melihat bahwasanya para ulama sangat keras dalam masalah kebid'ahan, tapi kita juga perlu memahami agar kita tidak bersikap serampangan dalam mengingkari kebid'ahan ya. Perlu kita pahami bahwasanya bid'ah itu tidak dalam satu tingkatan yang sama. Karena bid'ah itu ada bid'ah yang sifatnya itu mukaffirah, ada bid'ah yang sifatnya itu bisa menyebabkan pelakunya itu kafir, ada bid'ah yang ghair mukaffirah, yang tidak menyebabkan pelakunya kafir. Sehingga ada bertingkat-tingkat. Itu pun masih ada tingkatan-tingkatan di antara bid'ah-bid'ah yang tidak mengkafirkan, itu ada beberapa tingkatan. Maksudnya tidak dalam satu tingkatan. Ada bid'ah yang memang disepakati para ulama itu sebagai kebid'ahan. Ada perkara yang sebagian ulama mengatakannya bid'ah dan sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Maka kita harus memiliki sikap yang tepat, bijak dalam menyikapi hal ini semua. Adapun bid'ah yang memang semua ulama sepakat itu sebagai kebid'ahan, maka kita harus mengingkarinya dengan tegas. Tapi kalau misalkan perkara itu adalah perkara yang masih diperselisihkan para ulama, seperti contohnya apa? Qunut subuh, sebagian ulama mengatakan bid'ah, sebagian ulama mengatakan itu sunnah, maka ini kita tidak boleh bersikap keras dalam mengingkarinya. Karena itu termasuk bagian dari ijtihadiyah. Ya. Bagian dari ijtihadiyah. Sehingga perlu kita memahami tentang bid'ah itu tidak dalam satu tingkatan, agar kita tidak serampangan sedikit-sedikit bid'ah gitu. Ini yang menjadikan orang-orang itu mencela sebagian kita kan, seperti itu kan, dianggap kita tuh suka membid'ahkan karena tidak memahami tentang tingkatan-tingkatan bid'ah seperti ini. Ya, ini yang perlu kita pahami. Baik. Kemudian yang ketujuh, jam 6:07. Tadi jam berapa mulai? Jam 5:16.
hanya kita sesuatu yang tertolak tidak. Oh iya, satu lagi ya. Satu lagi. Saya tadi menyebutkan apa? Ada bahaya bid'ah gitu kan. Yang pertama apa? Bid'ah itu satu yang tertolak. Nah, ini tambahan satu lagi. Bahaya bid'ah yang kedua adalah apa? Orang yang melakukan atau mengadakan hal yang baru atau melakukan bid'ah, ya kan? Secara tidak langsung menganggap agama ini belum sempurna dan menganggap secara tidak langsung menganggap Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Kok bisa? Ya, karena Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini, ya kan? Ketika seseorang mengatakan ini adalah bagian agama, tapi ternyata Rasulullah SAW dicari-cari nggak ada keterangan tuh beliau melakukannya, gitu kan? Maka padahal Allah Ta'ala mengatakan agama telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kok ini mengatakan ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah termasuk bagian dari agama? Berarti kan dia itu menganggap agama yang disampaikan Rasulullah SAW belum sempurna, atau dia menganggap Rasulullah SAW itu tidak benar dalam menyampaikan risalah, kan gitu. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Lian Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina, kata beliau. Beliau mengatakan barang siapa yang membuat suatu hal yang baru, ya, di dalam Islam, bid'ah yang dia pandang sebagai kebaikan, ya kan? Maka dia telah menyangka, ini konsekuensinya konsekuensinya secara tidak langsung gitu ya. Karena kita yakin orang yang melakukan bid'ah itu tidak akan menyangka seperti ini kan. Tapi secara tidak langsung mereka menyangka apa? Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengkhianati apa? Risalah. Karena Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Maka Imam Malik mengatakan sebuah kalimat yang perlu kita ingat-ingat terus. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa saja perkara yang pada hari itu, ya, pada hari itu maksudnya gimana? Kapan? Di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Apa saja perkara yang pada hari itu bukan termasuk agama, maka hari ini juga bukan termasuk bagian dari agama. Inilah baik, lanjut berikutnya. Yang ketujuh ya. Ini kalau 7 ini selesai, alhamdulillah. Yang bawahnya lebih ringan insyaallah. Wa yahussuna ala ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu. Mereka guru-guru beliau Imam Bukhari dan juga pendahulunya yahussun, ya, mereka mendorong dan menganjurkan. Tapi ini dorongan yang kuat ya, bukan hanya sekedar menganjurkan saja, tapi dorongan yang kuat. Yahussuna ala ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti apa yang dianut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau, yaitu para sahabat dan yang mengikutinya. Ya. Baik. Ini poin yang ketujuh ini, perkara yang sangat penting ikhwan. Ya, menggambarkan tentang thariqat fiddin atau manhaj fit tadayyun, manhaj di dalam beragama, dalam kita mengambil agama kita, bahwasanya yang kita ikuti itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, loh, bagaimana penjelasannya? Ya, penjelasannya adalah karena ini, ya, perkara ini menjadi pembeda antara al-firqatul najiyah, golongan yang selamat, dengan al-firqatul halikah, golongan yang celaka. Ya. Karena Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Di mana umat sebelumnya, orang-orang Bani Israel, Yahudi ataupun Nasrani, terpecah menjadi 71 ataupun 72 golongan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang Rasulullah SAW mengatakan kulhum finnar,
semuanya terancam dengan neraka. Golongan-golongan yang ada di dalam umat ini semuanya terancam dengan neraka illa millatan wahidah, kecuali satu saja. Satu golongan saja. Lalu para sahabat bertanya, siapa dia? Golongan ini, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Ini yang menjadi pembeda antara orang-orang yang mengikuti jalan yang selamat dengan orang-orang yang mengikuti jalan yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kecelakaan. Ya, yaitu mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Baik. Maka kalau kita perhatikan, ikhwan, ya, kalau kita perhatikan antara akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Imam Bukhari ini, ya kan, perbedaannya dengan akidah orang-orang yang menyimpang. Ya. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka memiliki jalur periwayatan, memiliki sanad yang sampai kepada para sahabat. Antum bisa cari ya kalau mau, ya kan, akidah apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pasti akan ada runutannya dari sahabat. Pasti ada. Berbeda dengan akidahnya orang-orang yang menyimpang. Seperti misalnya akidahnya orang-orang, contohnya dalam apa ya, asma wa sifat, orang-orang Asy'ariyah misalkan, yang mereka menganggap Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya mata, ya kan? Mengingkari Allah punya tangan, Allah punya mata, dan seterusnya. Maka ini tidak ada sama sekali apa runutannya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan dari para sahabat itu menjelaskan sangat gamblang tentang bahwasanya Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki wajah, sebagaimana yang datang dari dalil-dalil yang jelas. Ya, sehingga apa ya? Memang inilah metode kita di dalam beragama, atau yang disebut dengan manhaj. Bahwasanya kita itu dalam beragama itu tidak hanya sekedar mengambil Al-Quran, mengambil hadis, kemudian kita tafsirkan dengan penafsiran kita sendiri. Kalau seperti ini jadinya, nanti ya seperti mereka, kelompok-kelompok itu mengambil Al-Quran, mencomot Al-Quran dengan akalnya, mengutak-atik ataupun memahaminya, kemudian akhirnya mendapatkan kesimpulan sendiri yang tidak sama dengan kesimpulannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tidak. Kita ada Al-Quran, hadis, kita fahami sesuai dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Ini perkara yang sangat penting harus kita fahami. Oleh karena itu tentunya ini memberikan konsekuensi yang apa ya, untuk kita perhatikan. Ketika agama kita itu bersumber dari apa? Riwayat. Ya kan? Bersumber dari riwayat yang terus sampai kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berarti di sini menuntut kita apa? Menuntut kita untuk apa? Untuk belajar. Untuk belajar, ya kan? Mempelajari seperti apa sih ini agama yang dianut oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Contohnya kita sekarang ini, ya, mempelajari dari Imam Bukhari tentang riwayat-riwayat akidah yang ada dari mereka, para salaf. Seperti ini. Ya, jadi kita perlu belajar terus belajar. Karena inilah ya yang akan memberikan cahaya bagi kita, pandangan yang terang di dalam agama kita sehingga kita tidak tersesat. Tapi kemudian di sini disampaikan dalil ya. Dalil untuk mendukung pembahasan ini, beliau mengatakan liqaulihi, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Saya lihat baterai dulu, masih cukup insyaallah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang keadaannya itu lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya jalan yang beliau tempuh adalah jalan yang lurus, tidak berbelok-belok. Ya. Fattabi'uh. Lalu dia mengatakan wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum 'an sabilih. Akibatnya apa? Jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dzalikum wassaqum bihi la'alakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan, Allah perintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Baik, dari kalimat wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabilih. Jangan ngikutin jalan-jalan yang lain
yang akibatnya kalian akan tercerai berai. Ini ada sebuah faedah. Apa faedahnya? Faedahnya adalah perpecahan yang ada di kalangan kaum muslimin, ya, itu penyebabnya itu bukan karena ada orang yang ngajak kepada tauhid, memperingatkan dari syirik, ngajak kepada sunnah, memperingatkan dari bid'ah. Bukan itu. Bukan itu yang menyebabkan terpecah belah. Kadang kan ada gitu ya, ada seorang dai yang mengajarkan kepada tauhid, memperingatkan syirik, kemudian dia katakan antum memecah belah umat dengan dakwahnya tersebut. Sebenarnya tidak, ikhwan. Yang memecah belah umat itu adalah apa? Orang-orang yang mengikuti jalan-jalan tadi selain jalannya Rasulullah SAW. Ya. Itulah yang memecah belah umat. Seperti orang-orang Khawarij, mereka menyempal dengan keyakinan mereka yang bid'ah. Orang Mu'tazilah juga demikian. Orang Jahmiyah juga demikian. Orang Murji'ah demikian, dan seterusnya. Awalnya itu umat ini kan satu, ya enggak? Rasulullah SAW dan para sahabat itu satu, ya enggak? Satu ini awalnya. Terus kemudian adanya perpecahan itu kenapa? Karena mereka mengikuti jalan-jalan selain jalannya sahabat. Akhirnya terpecah. Kan gitu. Terpecah mereka akhirnya. Dulu ada seorang ulama atau seorang syekh itu yang memberikan gambaran. Gambarannya adalah seperti ini. Asalnya itu kain putih. Ya kan? Kemudian ada orang yang menyobek kain ini atau kertas ini, kemudian mencelupnya kepada satu warna. Yang lain ada yang menyobek lagi, kemudian menyelupnya pada warna yang lain. Terus gitu kan. Akhirnya jadi beberapa sobekan-sobekan kertas yang berwarna-warni. Sehingga akhirnya apa? Yang putih itu pun dianggap sebagai satu warna tertentu. Sebagai warna tertentu gitu loh. Artinya dianggap sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya. Padahal yang putih itulah yang semenjak asalnya. Maka ketika seseorang itu menjelaskan, ya, itu warnamu harus dibersihkan, ya kan? Itu harus dibersihkan, harus dijadikan putih lagi. Itu bukan malah mencerai-berai, itu malah apa? Menjadikan satu, kan gitu. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau dimintai wasiat, ya, dimintai wasiat oleh para sahabat, yang para sahabat mengatakan ka'annaha wasiatun muwaddi. Ketika Rasul memberikan memberikan ujangan bagi para sahabat, kemudian para sahabat minta wasiat karena seakan-akan ini adalah waktu untuk berpisah, gitu kan. Maka Rasulullah mengatakan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku, ya. Sunnah ini maksudnya ajaran. Ajaranku atau jalan, ya. Ajaran atau jalanku Rasulullah SAW, dan sunnah, ajaran dan jalannya para sahabat yang di sini disebutkan dengan apa? Contohnya itu al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Abdu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah ajaran itu dengan gigi geraham. Maksudnya pegangi dengan kuat. Kita sudah tahu ini ajaran Rasulullah SAW, ini kita sudah tahu ini adalah apa? Ajarannya yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita pegangi dengan kuat. Selama kita tahu itu adalah kebenaran dari mereka, ya kan? Baik. Dan beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa innaha dhalalah, karena itu adalah kesesatan. Di sini menunjukkan bahwasanya memang mengikuti kebid'ahan adalah apa? Sebab perpecahan, dan mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat adalah sebab persatuan. Baik, jelas ya ini ya. Tapi tentunya kita harus bersabar karena ini pasti akan ada banyak cobaan dan ujian. Lanjut ya. Nah, kemudian yang ke-8, ke-9, ke-10 ini terkait dengan masalah kepemimpinan penguasa, kemudian darah kaum muslimin, ya, dan masalah pemberontakan. Yang ke-8, Imam Bukhari mengatakan wa alla yunazi'al amra ahlahu, atau wa alla yunaza'al amru ahlahu. Apa ya? Ya kita ikutin di sini aja lah. Wa alla yunazi'al amra ahlahu. Dan hendaknya tidak seorang pun
mencabut al-amr dari pemiliknya. Al-amr di sini diterangkan oleh para ulama, maksudnya adalah kepemimpinan. Ya. Kita tidak, ini pakai ya ya. Kalau yang saya dapatkan dari cetakan pakai nun, jadi mudah. Wa alla nunazi'al amra ahlahu. Wa alla nunazi'al amra ahlahu. Dan kita tidak mencabut kepemimpinan dari pemiliknya. Maksudnya apa? Ketika ada satu kepemimpinan yang sah menurut Islam dan dia adalah seorang muslim, gitu ya, maka tidak boleh di antara rakyat itu kemudian apa? Menggulingkan kepemimpinan tersebut. Yang ini kita sebut dengan kudeta ataupun memberontak sama saja ya. Ini nggak boleh sama sekali. Allah nunazi'al amra ahlahu. Jangan sampai kita itu apa? Menggulingkan kepemimpinan dari pemiliknya yang sah. Ya. Kemudian disampaikan oleh Imam Bukhari di antara dalilnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la yaghullu alaihinna qalbu imri'in muslim. Ikhlasul amali lillah wa ta'atu wulatil amri wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min waraihim." Ada 3 hal yang hati seorang muslim tidak akan khianat dan atau dengki atasnya. Jadi ada 3 hal yang seorang muslim tidak akan khianat dan atau dengki atasnya, yaitu mengikhlaskan amal kepada Allah. Makanya kalau kita ingin tidak ada satupun orang yang dengki kepada kita, dan seandainya pun ada maka tidak akan membahayakan kita, maka ikhlaskan amal kita dalam semua kegiatan kita ya. Ikhlaskan amal, ini penting banget. Yang kedua adalah apa? Menaati penguasa, ta'atu wulatil amri, menaati penguasa, ya kan? Kemudian yang ketiga, menetapi luzumu jama'atihim, menetapi jamaah kaum muslimin. 3 hal ini ya. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Baik, yang menjadi inti pendalilan di sini adalah di antara 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, yang sangat penting adalah apa? Ta'atu wulati amrihim, ta'atu wulatil amr, yaitu mentaati siapa? Penguasa. Sehingga ketika ada seorang penguasa yang sah dalam Islam, ya kan, yang sudah sah atau yang sudah jelas dia menjadi penguasa, selama dia itu muslim, maka kewajiban kita itu adalah apa? Taat kepada penguasa tersebut. Ya. Dan ini summa akkada fi qawlihi, Imam Bukhari mengatakan, kemudian beliau Imam Bukhari ini menegaskan di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, ya, jadi menjadikan dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada penguasa di antara kalian. Ya. Jadi ada apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada penguasa, ulil amri. Dari ayat ini berarti apa? Mentaati penguasa termasuk yang diperintahkan, bukan? Iya. Berarti termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan ibadah berarti kan. Ketika kita taat kepada Allah, kepada penguasa, itu merupakan apa? Ibadah kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam ayat ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya taat kepada penguasa itu bukan taat yang mutlak. Perhatikan. Di sini Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada 3 objek yang ditaati enggak? Allah, Rasul SAW dan penguasa. Tapi kata perintahnya ada berapa? 2, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan ketaatan yang mutlak adalah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketaatan kepada ulil amri bukanlah ketaatan yang mutlak.